Ya, kalau menurut saya bukan dua pasangan saja. Kalau dia melakukan aborsi, pasti ada pihak ketiga, yaitu dokter atau bidan. Atau mereka minum pil, bisa gugur. Tapi tetap akan ditelusuri, di tracking, itu pil kamu beli dari mana, apotek mana. Jadi tidak sembarangan gitu loh. Nah, jadi kalau saya dilihat, ditanya, kalau ada yang aborsi, pertanyaannya, siapa yang menghamili sehingga terjadi aborsi? Kalau tidak hamil, pasti tidak aborsi. Nah, kalau tidak aborsi, berarti tidak hamil. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah aborsi? Menurut keterangan dari Fadel, tidak ada hamil. Dia tidak melakukan hubungan badan kepada Loli. Itu dia pertanggungjawabkan. Tapi perkara Loli misalnya ada dengan orang lain, ya Fadel tidak tahu. Tapi untuk membuktikan bahwa dia hamil, lalu kemudian itu sperma siapa di dalam, akan sulit. Karena sudah diaborsi. Nah, kalau sudah diaborsi, siapa yang melakukan aborsi? Apakah sendiri LM, atau didampingi oleh Fadel, atau didampingi siapa? Tapi jawaban konkret yang saya dengar, tidak ada hamil, tidak ada aborsi. Yang ada USG atas kemauan Loli didampingi oleh seseorang yang saya belum sebut namanya, pada waktu ini saya akan sebut. Tapi yang pasti bukan Fadel yang mendampingi. Dan hasilnya negatif. Nah, kalau hasilnya negatif, artinya tidak hamil dan aborsi. Nah, kalau begitu, mau dipaksakan juga ya, berarti dokter yang memeriksa USG itu sudah diperiksa, lalu kemudian tanya Loli, ini diaborsi, mau Loli sendiri, makan pil atau apa? Kan nggak mungkin juga dia hamil kemudian aborsi, jatuh sendiri. Harus ada pil minimal. Kalau zaman dulu, ini kan tidak ada gitu. Begitu. Oke, mungkin yang lain, Ojal. Silakan. Silakan. Halo? Halo. Bang, artinya Fadel ketika mendengar statement Loli bilang dia salam sayang, ada sedikit lega dan artinya tidak begitu tertekan dengan laporan dari Nikita ya Bang, atau seperti apa Bang? Oh iya, iya. Kan saya katakan dari awal bahwa keterangan Loli amat sangat menentukan bagi kami. Jadi kalau ada bahasa atau statement dari NM tadi, saya lihat bahwa mengatakan, oh itu kan tidak penting keterangan dia, yang penting kan adalah bukti yang lain. Lah. Yang paling utama di persoalan ini adalah orangnya, yang korban siapa. Nah itu tadi. Jadi kalau kita telusuri semuanya, maka keterangan dari Loli membuat kami amat sangat yakin Fadel akan terbebas dari kasus ini. Dan saya ingatkan, jangan coba-coba dipaksakan. Karena hukum sekarang harus tegak lurus, dan ingat, penegak hukum, terutama Polri, sangat-sangat disorot pada saat ini. Jadi jangan coba-coba bermain-main. Dan saya percaya, Pak Kapolda Metro, kemudian Kabid Propam Polda Metro, Kapolres Jakarta Selatan, Kasat Reskrim, Kanit, dan penyidik. Itu selalu saya chat WA, dan saya percaya mereka tidak akan mungkin memaksakan kasus ini. Dan yang pasti saya informasikan kepada kalian semua, teman-teman media, pada hari Jumat depan, ini sekarang hari Sabtu, Jumat depan, pukul 14 WIB, ya, Jumat depan itu tanggal 13 Desember 2024, pukul 14 WIB, penyidik akan memeriksa sebagai saksi yang meringankan dari pihak Fadel,
yaitu Ibu Juliana Fernandes dan Eda dari United Kingdom Inggris. Itulah progresnya. Jadi minggu depan itu memeriksa saksi kami, bukan memanggil Fadel. Nah, jadi kalau NM itu seolah-olah minggu depan itu akan periksa dulu semua. Setelah itu kan mau diperiksa lagi Martin, diperiksa lagi Bintang, diperiksa lagi Liliana, nah, diperiksa lagi Komalasari, istrinya Martin. Kita lihat dulu semuanya, jadi nggak bisa didorong-dorong. Makanya saya bilang, mungkin dulu NM ini tidak menduga kasus ini akan sepanjang ini. Mungkin dia tidak menduga kalau Fadel itu bertemu dengan saya untuk minta bantuan. Saya tidak katakan saya hebat, karena saya bukan siapa-siapa. Tim saya juga tim yang sederhana, tim hukum kami. Tapi saya selalu ingin katakan agar penegakan hukum sesuai dengan fakta yang kita sebut dengan teori hukum, yaitu lebih baik membebaskan 1.000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Jadi kalau dia tidak bersalah, jangan paksakan untuk dia menjadi bersalah untuk sampai di pengadilan. Tentu melalui lidik, sidik, tersangka, penuntutan, dan lain-lain. Ini nggak bisa dipaksakan. Itu juga lah yang nanti akan sidang di kasus Iklim Hakim, saya, dan Hotman. Yang akan juga sidang pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 di PN Jakarta Utara pada pukul 10.00 Jadi pagi. Begitu. Nanti juga teman-teman media kan saya info. Jadi keterangan dari Loli amat sangat menguntungkan kami dan membuat kami dan Fadel percaya diri bahwa kasus ini sulit untuk menetapkan tersangka, dalam hal ini klien kami. Begitu. Bang, kalau Jadi soal seberapa persen sih Abang yakin bahwa Fadel ini tidak bersalah, Bang? Berapa Ya, persen? saya sudah katakan bahwa dari awal pertama kali saya pegang itu 50-50%. Sekarang kemarin berubah jadi 60%. Setelah saya lihat dia diperiksa tenang, ya sekarang ya naik 10%. Kira-kira 70% kami punya keyakinan bahwa Fadel tidak bersalah. Saya akan bilang, ini akan bisa difaktakan apabila data yang kita lihat itu valid. Dan saya sudah katakan, kalau ternyata ada data, fakta yang membuat secara telanjang mata kita melihat bahwa Fadel berbohong, maka saya pasti akan meninggalkan dia. Tapi sepanjang itu tidak, apalagi Loli 3 bulan di safe house, masih mengatakan cinta buat Fadel, saya kira ini tidak main-main. Ini harus serius kita sikapi, dan kami yakin Fadel tidak bersalah. Begitu.